Sejarah malam satu suro dilatar belakangi bahwa tanggal 1 Muharram pertama kali ditetapkan dalam penanggalan Islam oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Islam pada zaman setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal aksesi ini menjadi cikal bakal pengenalan penanggalan Islam di kalangan masyarakat Jawa. Maka pada tahun 931 Hijriah atau 1443 tahun baru Jawa, yaitu pada masa kerajaan Demak, Sunan Giri II melakukan perubahan antara sistem penanggalan Hijriah dengan sistem penanggalan Jawa pada masa itu. Saat itu, Sultan Agung menginginkan persatuan rakyatnya untuk menyerang Belanda di Batavia, termasuk keinginan untuk mempersatukan Jawa. Itu sebabnya dia ingin umatnya tidak terpecah belah, terutama karena keyakinan agama. Sultan Agung Hanyokrokusumo ingin mempersatukan golongan santri dan abangan. Laporan pemerintah daerah disiapkan selama hari Jumat, sementara bupati membuat pernyataan serta pemakaman dan transportasi ziarah ke makam Sunan Ampel dan Sunan Giri. Oleh karena itu, tanggal 1 Muharram atau 1 Suro Jawa yang dimulai pada hari Jumat Agung juga sakral. Bahkan dianggap sial jika menggunakan hari ini untuk hal lain selain mengaji, haji, dan transportasi. Tradisi khas malam 1 Suro terkait erat dengan budaya Jawa. Malam 1 Suro biasanya merupakan ritual adat, arak-arakan kelompok masyarakat atau karnaval. Beberapa daerah di Jawa menjadi tempat perayaan malam Suro. Misalnya di Solo, pada perayaan malam pertama Suro ada hewan khas bule yang disebut kebo. Bule kebo menjadi salah satu daya tarik warga untuk menyaksikan perayaan malam pertama Suro dan dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Kebo bule Kiai Slamet bukan sembarang kerbau, karena hewan ini merupakan warisan penting keraton. Berbeda dengan perayaan di Solo, perayaan malam Suro pertama di Yogyakarta biasanya selalu identik dengan membawa keris dan pusaka sebagai bagian prosesi kirap. Pelataran istana, beberapa kekayaan alam berupa gunung berbentuk kerucut dan pusaka menjadi sajian istimewa dalam pawai kirap yang biasanya dibuat sesuai tradisi Suro. Merayakan tradisi 1 Suro sebagai peringatan satu malam berfokus pada kedamaian dan keamanan batin. Maka dari itu, malam pertama Suro biasanya selalu diselingi dengan ritual doa yang dibacakan oleh semua yang hadir untuk merayakannya. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan berkah dan menangkal kemalangan. Selain itu, masyarakat Jawa biasanya berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbuat kebaikan selama bulan Suro tersebut. Tradisi malam 1 Suro berbeda-beda tergantung pada wilayah di mana ini terlihat. Misalnya, tapa bisu atau menutup mulut, yaitu tidak mengucapkan kata-kata selama ritual itu. Ini dapat diartikan sebagai upacara introspeksi, merenungkan apa yang telah dilakukan sepanjang tahun dan memasuki tahun baru keesokan paginya. Berikut ini adalah beberapa tradisi pada malam 1 Suro dari berbagai daerah di Indonesia. Jamasan pusaka atau ngumbah keris. Pada malam 1 Suro terungkap bahwa Keraton Yogyakarta juga melakukan tradisi rutin tahunan yang dikenal dengan jamasan pusaka atau siraman pusaka. Dalam upacara ini, pusaka Keraton Yogyakarta dibersihkan atau disemai. Pusaka meliputi senjata, kereta perang, perlengkapan berkuda, bendera, tumbuh-tumbuhan, gamelan, icuk atau aksara, dan lain-lain. Hal yang ditekankan dalam penamaan benda-benda pusaka ini adalah berdasarkan peranannya dalam sejarah keraton, fungsi benda-benda tersebut pada masa lampau. Jamasan pusaka yang terkait dengan tujuan ini dilakukan untuk menghormati
dan menjaga semua warisan keraton. Namun, menurut website Keraton Jawa, ada dua aspek melaksanakan heritage Camasan, yaitu teknis dan spiritual. Secara teknis, tradisi ini untuk menangani benda-benda yang bisa dikatakan warisan dari masa lampau. Sementara itu, masyarakat Jawa menyambut sisi spiritual dengan datangnya malam satu suro. Selanjutnya, kirap kebo bule. Kirap kebo bule merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Surakarta. Menurut tradisi Tahun Baru Islam, beberapa kebo bule atau kebo putih diarak keliling kota. Masyarakat Surakarta percaya bahwa kerbau ini merupakan keturunan kebo bule Kiai Slamet dan dianggap keramat. Selanjutnya, upacara Tabot dirayakan oleh masyarakat Bengkulu untuk memperingati kepahlawanan dan wafatnya Husain bin Ali Abu Thalib, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Upacara ini dipengaruhi oleh upacara Karbala Iran. Syekh Burhanuddin yang juga dikenal sebagai Imam Songgolo telah menyelenggarakan perayaan Tahun Baru Islam ini sejak tahun 1685. Masyarakat percaya bahwa bencana dan kemalangan akan menimpa mereka jika tidak merayakan Tahun Baru Islam ini. Selanjutnya, Leduk Suro. Ini adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Magetan, Jawa Timur. Masyarakat melestarikan tradisi Leduk Suro dengan ngalup berkah Bolu Rahayu. Upacara diawali dengan karnaval Nayoko Projo dan Bolu Rahayu yang kemudian menjadi sasaran tawuran warga sekitar. Warga percaya kue tahu bisa membawa keberuntungan dan berkah. Selanjutnya, Nganggung. Umat Islam merayakan tradisi ini di Bangka Belitung. Nganggung berarti makan bersama dalam bahasa setempat. Warga mengadakan acara makan bersama seperti perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Pertemuan tersebut dinaikkan menjadi tradisi Tahun Baru Islam. Warga dari seluruh Bangka berdatangan untuk bersilaturahmi dan berkunjung ke rumah warga. Bagi tuan rumah, semakin banyak tamu yang datang, semakin banyak pula harta benda yang didapatkannya. Makanan mirip Idul Fitri disajikan untuk menjamu tamu. Selanjutnya, Barikan. Ini adalah tradisi yang dilakukan oleh warga Pati, Jawa Tengah. Pada dasarnya, tradisi Barikan merupakan hajatan masyarakat. Rombongan membawa suplemen dari rumah, kemudian kami berdoa bersama. Makanan yang didoakan dimakan bersama. Berbagai lauk pauk adalah suatu keharusan selama festival ini. Selanjutnya, Ngadula. Sebuah tradisi yang dilakukan oleh warga Sukabumi, Jawa Barat. Tradisi tersebut dimeriahkan oleh lomba seni kendang yang diikuti sebagian besar warga. Dalam lomba Ngadula, tim minimal terdiri dari 3 orang pemain. Pertama, pemukul kendang, kemudian pemukul kohkol atau trompet, dan pemukul aksesoris lainnya. Para kontestan berlomba untuk berkreasi. Selanjutnya, Suroan. Suroan merupakan tradisi warisan yang terus dipraktekkan masyarakat Jawa hingga saat ini. Sebuah suroan dilakukan pada setiap malam pertama suro atau tanggal Muharram pertama. Tradisi satu malam suruhan berfokus pada kedamaian dan keamanan batin. Oleh karena itu, pada malam pertama suruhan biasanya diadakan ritual pembacaan doa oleh seluruh umat yang merayakannya. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan berkah dan menangkal kemalangan. Selanjutnya, Tapa Bisu. Tapa Bisu adalah tradisi tahunan berkeliling keraton Yogyakarta tanpa sepatah kata pun. Tradisi mubeng beteng, Tapa Bisu, lampah sendiri sudah dilakukan sejak zaman Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk menyambut turunnya malam pertama suro. Rangkaian ritual Tapa Bisu diawali dengan lagu Macapat
yang dinyanyikan oleh para abdi dalam Keraton Sri Manganti, Yogyakarta. Ada doa dan harapan dalam kata-kata balada lagu Macapat yang dinyanyikan. Meditasi hening atau tapa bisu dimulai dari tengah malam hingga dini hari, dan dimulai saat lonceng Kiai Brajanala dibunyikan sebanyak 12 kali di ring kepen. Kemudian para abdi dalam peserta tirakat mulai berjalan mengitari benteng keraton Yogyakarta. Rute tapa bisu dimulai dari Kelurahan Pancaniti, Jalan Rotowijayan, lalu Jalan Kauman, Jalan Agus Salim, lalu Jalan Wahid Hashim, Suryawijayan, melewati pojok benteng Kulon, Jalan MT Haryono, pojok benteng Wetan, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Ibu Ruswo, dan terakhir di Yogyakarta. Alun-alun utara. Dalam tradisi tapa bisu ini, peserta berjalan dalam diam dan menempuh jarak sekitar 4 km. Rombongan mubung beteng tapa bisu dipimpin para abdi dalam berpakaian Jawa tanpa keris dan sepatu, membawa bendera Indonesia dan bendera Keraton Yogyakarta. Setiap panji merupakan simbol para abdi dalam serta 5 penguasa daerah istimewa Provinsi Yogyakarta, antara lain Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Di belakang para abdi dalam biasanya juga ada warga sekitar dan wisatawan yang ingin langsung tertarik dan mengikuti tradisi tersebut. Selama berjalan-jalan di sekitar benteng pada saat tapa bisu lampah, peserta tirakat tidak diperbolehkan untuk berbicara, makan, minum, atau merokok. Situasi sakral dalam keheningan total selama perjalanan melambangkan evaluasi diri dan kepedulian terhadap semua tindakan yang dilakukan di tahun lalu. Tradisi ini juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan memohon keselamatan dan kemakmuran untuk menyambut tahun baru. Kesimpulannya, sekian pembahasan singkat mengenai apa itu malam satu suro. Tidak hanya mengetahui apa itu malam satu suro saja, namun juga membahas sejarah peringatan malam satu suro dan membahas berbagai tradisi khas yang dilakukan pada malam satu suro. Mengetahui apa itu malam satu suro memberikan pengetahuan kepada kita sebagai warga Indonesia bahwa banyak sekali tradisi yang ada dalam budaya masyarakat kita. Khususnya di daerah Jawa, masyarakatnya masih tetap melestarikan budaya turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur dan cara untuk meneruskan budaya agar tidak tergerus di tengah perkembangan zaman.